Oke. Oke ya, kita mulai saja ya. Jadi bab 8 ini itu berbicara tentang teknik, salah satu ya, teknik penyediaan barang publik. Nah, kita ambil jalan pintas ya. Ketika kebutuhan publik itu katakanlah sudah bisa didengar oleh pemerintah. Ya. Jadi pemerintah itu kan salah satu fungsinya kan menyediakan kebutuhan masyarakat. Ya, kalau dia pemerintah daerah ya di daerahnya gitu ya. Kalau pemerintah pusat tentu kepada seluruh rakyat. Nah, katakanlah pemerintah sudah bisa menyerap aspirasi ya, sebagian masyarakat akan kebutuhan yang kita sebut dengan public goods, kebutuhan barang publik. Nah, persoalannya adalah bagaimana bisa meyakinkan kepada publik bahwa memang barang publik itu memang betul-betul sangat diperlukan oleh masyarakat. Sebab kalau misalnya penyediaan barang publik itu diadakan choice, pilihan, jadi seluruh rakyat referendum namanya ya, diminta untuk menyatakan pendapatnya terhadap rencana penyediaan barang publik misalnya, maka akan ada pemilihan suara untuk menampung seluruh aspirasi. Nah, persoalannya dalam penyediaan barang publik itu nanti harus memiliki manfaat yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Itu alat ukurnya. Jadi tidak serta-merta ada aspirasi kemudian pemerintah langsung menyediakan. Tidak, pemerintah harus melakukan sesuatu. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode yang disebut dengan analisis biaya dan manfaat. Jadi diukur seberapa besar biayanya, cost-nya, dan seberapa besar benefit-nya. Nah, itu secara sederhana kira-kira begitu. Apalagi seandainya dalam penyediaan barang publik itu membutuhkan dana masyarakat, itu apalagi berarti pemerintah harus melakukan sebuah analisis. Sedangkan yang dibiayai penuh oleh pemerintah saja, pemerintah melakukan studi yang kita sebut dengan benefit dan cost analisis. Apalagi seandainya barang publik itu dibiayai sebagian oleh masyarakat. Nah, itu yang terjadi di negara-negara Eropa. Negara-negara Eropa itu masyarakatnya semangat di dalam menyediakan barang publik karena mereka sadar bahwa itu memang sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, setelah Anda dapatkan makna dari cost benefit analysis, yang kedua berarti ya, pemerintah harus membuat detail berapa total cost-nya. Ya, berapa total cost. Kalau ada maintenance selama berapa tahun berarti harus dihitung pemeliharaannya berapa. Kalau ada biaya material, seluruh material itu dihitung. Kalau di situ ada upah tenaga kerja, seluruhnya dihitung supaya dapat total cost. Kan gitu. Nah, secara kemudian yang kedua harus menghitung benefit, total keuntungan. Kalau total cost secara relatif lebih mudah. Jadi untuk menghitung cost itu relatif lebih mudah. Karena harganya tersedia.
Nah, yang agak rumit adalah menghitung benefit. Saya ambil contoh cepat-cepat supaya kita sama persepsinya. Misalnya penyediaan jalan yang diperlebar atau jalan layang. Sehingga jalan itu menjadi 2 kali lebih lebar. Manfaatnya jelas banyak, tapi kalau kita mau hitung dalam rupiah misalnya atau dolar, ya kita harus mengkonversi. Misalnya ya, kalau jalan itu menjadi 2 kali lebih lebar, dibuat studi, rekayasa sedikit, maka kemacetan akan berkurang 70%. Kalau kemacetan berkurang 70%, berarti produktivitas bertambah. Kalau produktivitas bertambah, berarti kan manfaatnya ada. Nah, dirupiahkan berapa? Kira-kira berapa? Kalau kita mau dihitung uang, rupiahnya berapa? Nah, itu kan berarti harus dibuat sebuah simulasi atau angka-angka tertentu. Artinya berapa yang dihemat, berapa penghematannya, itu dihitung sebagai benefit. Kalau dalam akuntansi tentu tidak dihitung, karena yang dihitung adalah real. Nah, karena ini masalah ilmu ekonomi, ekonomi publik, maka kita sebut itu sebagai opportunity cost. Anda ingat kan opportunity cost? Jadi kalau misalnya Nanda misalnya punya tempat ya, gudang. Kemudian Nanda pakai sendiri gudang itu. Sebentar ya. Lagi ya. Sorry. Nah, jadi si benefitnya itu yang relatif lebih rumit, tapi tidak rumit banget, tapi hanya sedikit rumit ketimbang menghitung cost. Tadi kita ambil contoh tentang penghematan waktu kan, karena berkurang kemacetan. Nah, itu namanya kita sebut dalam ilmu ekonomi kan opportunity cost. Jadi kalau Nanda tadi punya tempat sebagai gudang, kemudian gudang itu dipakai sendiri, kira-kira dapat income nggak, Nanda? Halo? Nanda gimana? Masih monitor? Cek, suaramu nggak kedengeran? Halo? Tes, Nanda, tes. Masih mendengar suara saya? Nanda Sulfia. Nanda Sulfia. Ya. Mita, mana Mita? Yang terdengar suaranya. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Sepertinya mic-nya Nanda rusak, Pak. Iya, kelihatannya ada perangkatnya yang belum berfungsi. Ya. Ya, Mita, kalau Mita pakai tempat sendiri, ada menghitung pendapatan nggak? Terima pendapatan nggak? Kalau pakai tempat sendiri untuk usaha ya, Pak? Iya. Enggak, Pak. Enggak. Tapi kalau tempat itu disewakan, pasti dapat pendapatan sewa kan? Ya, Pak. Betul, Pak. Iya. Nah, karena dipakai sendiri, itu namanya opportunity cost. Nah, secara akuntansi tidak dihitung. Pasti tidak dihitung. Tapi dalam ilmu ekonomi itu dihitung, itu cost berarti. Kalau misalnya Anda berjualan online, kira-kira kalau mau antar ke JNE ya, kita sebut mereknya JNE gitu. Anda sendiri yang antar ke JNE-nya,
ada biaya yang keluar nggak kita? Nggak ada Pak kalau Nggak ada, diantar sendiri. nggak ada Pakai karena jasa. antar sendiri. Tapi kalau misalnya lewat Gojek, jadi bayar nggak? Ada biaya ongkos kirim? Ya Ada, Pak, jadi bayar Pak. jadi bayar. Ya karena Mita pakai tenaga sendiri, Mita nggak menghitung itu sebagai kos kan? Dalam akuntansi nggak dihitung, tapi dalam ilmu ekonomi harus dihitung karena opportunity cost namanya. Jadi harusnya Anda hitung itu cost Anda keluar itu Anda harus hitung supaya nanti harga barangnya jadi harga modal barangnya harus Anda hitung plus cost Mita ngantar ke JNE. Nah, itu namanya opportunity cost. Nah, di dalam ilmu ekonomi publik dasar menghitungnya memang seperti akuntansi, tapi nggak seperti akuntansi sebenarnya. Karena dia ada yang menghitung opportunity cost. Nah, sekarang saya ambil contoh yang lebih konkret lagi. Kalau jalan diperlebar, masuk akal nggak kecelakaan itu berkurang? Masuk akal nggak? Iya, masuk akal kan. Kalau kita hitung misalnya dalam 1 tahun, ternyata kecelakaan itu kematian jiwa karena kecelakaan itu berkurang karena jalannya sekarang sudah semakin lebar. Dalam 1 tahun itu tahun sebelumnya itu yang meninggal misalnya ada 10 orang, tapi setelah jalannya diperlebar, fasilitas publiknya diperbaiki, ternyata yang meninggal 5. Berarti yang terselamatkan berapa? 5 orang kan? 5 orang. Sekarang 5 jiwa itu kalau dihitung sebagai manfaat, dirupiahkan berapa kira-kira? Saya tanya ke Rani misalnya. Rani kalau disuruh menghitung 1 jiwa berapa rupiah menurutmu? Nggak bisa dihitung dengan rupiah, Pak. Ya, dalam akuntansi nggak bisa dihitung dengan rupiah, tapi dalam ilmu ekonomi dia harus dihitung dirupiahkan. Kira-kira berapa? Terbayangkan ya? Karena kita ingin menghitung itu sebagai benefit. Nah, kerumitan itulah yang muncul kalau kita menghitung benefit ketimbang kita mengukur sebagai cost. Hanya itu saja kira-kira itu. Tapi eh, ahli ekonomi tidak berhenti. Ahli ekonomi mencoba untuk mencari jalan keluar. Jadi 1 jiwa itu memang tidak bisa diukur, dengan rupiah. Ya. Tapi harus dikasih kompensasi. Oke, sekarang kita ambil contoh konkretnya. Maskapai penerbangan. Pesawatnya jatuh. Sehingga seluruh korban meninggal. Pertanyaannya, keluarga korban diberi santunan nggak? Pasti, Pak. Pasti diberi. Pertanyaannya, 1 jiwa berapa? Nah, ahli ekonomi mencoba untuk mencari jalan keluar supaya nanti ada petunjuk bagi maskapai penerbangan apabila terjadi sesuatu, ya, berdasarkan petunjuk dari ahli ekonomi mereka bisa menghitung sebetulnya berapa kompensasi yang seharusnya dia berikan. Sebab kalau tidak ada petunjuk nanti orang tidak ada standar dalam menghitung. Nah, kira-kira itulah sedikit kerumitan di dalam menghitung benefitnya. Sedangkan menghitung cost-nya relatif lebih mudah. Oke, itu highlight-nya. Yes, barangkali ini bisa ditangkap dengan cepat oleh Anda supaya nanti kita bisa masuk ke slide-nya lebih mudah lagi melihatnya. Oke, saya sekarang share screen dulu ya. Sudah nampak di layarnya? Sudah, Pak. Sudah nampak. Oke ya. Oke, sekarang kita coba lihat satu-satu deh. Ya. Ini nih.
dari awal ya. Tapi agak cepat kita nanti. Nah, ini tentang cost benefit analysis. Kira-kira beginilah konsepnya ya. Jadi kita menggunakan cost of public goods. Ya. Walaupun menghitungnya sebetulnya dengan menggunakan akuntansi. Jadi ada konsep dari marginal social benefit dan marginal social cost dari barang publik. Ya. Nah, itu dasarnya. Kemudian, nah ini yang saya katakan tadi di awal. Ya. Secara prinsip sih, ya itu menggunakan akuntansi sih. Ya. Tapi jangan lupa bahwa nggak murni menghitungnya secara akuntansi, tapi ada ya semacam panduan lah dari ilmu ekonomi untuk menghitung, terutama menghitung benefitnya. Contohnya di dalam buku Gruber itu tentang monorail di Seattle. Untuk mengambil putusan apakah proyek ini dilakukan atau tidak, itu dibuat satu exercise gitu ya sebelum dimulai, yaitu dengan menggunakan cost. Jadi seluruh cost dihitung. Misalnya kalau dibikin monorail, kira-kira ada nggak pohon yang pohon yang ditebang, ada nggak? Kalau misalnya dibikin monorail, kira-kira ada nggak pohon yang ditebang? Kalau ada, berarti dihitung sebagai cost. Kalau selama pembangunan itu menimbulkan suara gangguan nggak? Noise? Iya, menimbulkan. Iya, dihitung saja. Selama berapa lama? Dihitung. Coba dirupiahkan saja. Selama pembuatan itu ada nggak yang terhambat arus transportasi, kemacetan karena memang ada menumpuknya kendaraan-kendaraan proyek misalnya. Kalau ada, ya dihitung saja berapa kira-kira, diduga saja angka. Nah, itu yang kita sebut dengan opportunity cost. Akuntansi susah untuk mengukur karena akuntansi mengukurnya real. Yang keluar dari kas kita berapa nih, itu dicatat kalau akuntansi. Tapi kalau yang keluar berisikan noise nggak dicatat tuh sama akuntansi. Ya. Karena akuntansi mengukurnya dengan pasti, yaitu dengan real. Ya. Yang kedua benefitnya juga begitu. Seluruh benefit dihitung. Ya. Oke, itu saya kira itu. Misalnya nih sebagai contoh, misalnya setelah dianalisis ada 2.07 billion. Billion itu apa ya? Miliar ya. Ya, miliar. Billion. Sedangkan cost-nya berapa? Romi, ini benefitnya berapa sih? $2.07, Pak. Billion. Oh iya. Ya, dalam billion, dalam miliar ya. Miliar 7. Miliar. Dolar. Cost-nya berapa? Cost-nya 1,68 miliar. Ya, berarti kan lebih besar benefitnya. Sehingga proyek ini ya layak. Jadi seperti itulah. Oh, proyek monorail ini layak. Sehingga bisa diteruskan. Mengapa? Karena benefitnya sekian, 2.07,
sedangkan cost-nya 1,68. Kalau ditanyakan, ini semua udah dihitung nggak cost-nya termasuk berisik dan kemacetan? Sudah dihitung. Cost-nya sudah dihitung semua. Ya, itu besarnya 1,68. Berarti manfaatnya lebih besar daripada cost-nya. Kira-kira itu ya. Anda suka pakai nggak cost and benefit dalam memutuskan sesuatu? Erik pernah pakai nggak? Secara sederhana saja, Erik, pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah ya. Ada yang bisa kasih contoh nggak, Erik? Misalnya, atau siapapun bisa kasih contoh nggak? Memutuskan apa sih Anda pakai benefit cost? Ya. Kalau dulu itu waktu semester 4 itu ada manajemen keuangan, Pak, buat proyek, Pak. Proyek itu menguntungkan atau tidak, Pak? Gitu itu, Pak. Dalam kehidupan kita sehari-hari pernah nggak Anda pakai? Manfaatnya apa sih ini? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah. Misalnya apa? Contoh konkretnya ada yang bisa kasih contoh? Mungkin pilihan antara membuat makan di rumah sama beli makanan di luar, Pak. Iya itu. Ya, Erik mencoba membandingkan antara makan di luar dengan bikin sendiri, misalnya. Nah, sudah dihitung. Waktunya harus Anda hitung waktu yang hilang kan. Mencuci sendiri atau mau di laundry? Kan Anda mikir-mikir. Kadang-kadang Anda laundry, kadang-kadang Anda lah. Masalahnya banyak waktu kosong sih. Nggak lagi musim sibuk ujian. Tapi kalau ada lagi ujian, nggak usah nyuci dulu kayak laundry aja. Karena Anda sedang menghitung waktunya sayang gitu. Misalnya gitu. Itu termasuk benefit cost gitu. Dan Anda sudah mempraktekkan itu. Walaupun tidak dihitung di atas kertas. Oke, itu saya kira itu. Jadi intinya kita sudah dapatkan sebetulnya tentang benefit dan cost. Nah, di dalam slide ini nanti kita akan uraikan tentang contoh. Tapi contohnya membuat contohnya itu mendekati nyata tapi tidak rumit. Setuju ya? Jangan kasih contoh yang rumit. Kalau kasih contoh yang rumit, kalau Anda mengajar matematika, ada yang pernah ngajar matematika nggak, Dek? Kasih les anak-anak SD? Enggak, Pak. Jadi, pernah kan? Butuh. Pernah nggak tuh? Kalau ngajar pernah, Pak. Kalau Pernah ngasih ya? les enggak, Pak. Ya pernah kan ngajarin anak SD kan. Kalau kasih contohnya yang susah apa yang gampang? Yang gampang, Pak. Yang gampang ya. Jangan kasih contoh yang susah. Kalau yang susah nanti kesannya matematika itu sulit. Biarkan adik-adik kita yang di SD itu nanti mengeksplorasi sendiri. Karena bangga, karena dia merasa bisa matematika, akhirnya dia coba soal yang lebih sulit, tertantang. Tapi kalau misalnya kita kasih contoh satu, soalnya sulit. Nah, di dalam buku teks biasanya dikasih contoh yang mudah dulu. Walaupun sebetulnya mendekati nyata sih, tapi yang mudah, tidak yang sulit. Nah, yang di dalam buku ini dikasih contoh yang mudah. Supaya kita jangan terkesan menyulitkan orang lain. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Oke, ini traffic, masih tentang traffic, accident, ya, risiko, jadi dihitung semua ya, tentang monorail nih. Ya. Oke, itu kemudian, nah ini kira-kira ini, secara sederhana ya, cost untuk membuat highway, konstruksinya ya. Jadi butuh material aspal, katakanlah. Kalau Anda butuh pasir, tulis saja pasir, aspal, atau sejenisnya. Itu perlu 1 juta bags. Labor hours, pakai jam. Maintenance years, tahun. Sehingga nanti kita bisa dapatkan total cost. Ya, total cost. Benefitnya kita ambil 2 saja sederhana. Ya. Penghematan waktu, jadi bisa berhemat waktu 500.000 jam, dan
nyawa yang katakanlah selamat karena accident-nya berkurang. Dihitung 5 jiwa. Nanti diukur semua dengan menggunakan dolar atau rupiah sehingga nanti bisa kita ambil simpulan. Lebih besar mana sih cost atau benefit? Gitu. Oke, kita kasih cepat mengukurnya. Anda tentu sudah paham tentang akunting ya, akuntansi ya. Ya. Tapi sekali lagi tidak murni akuntansi karena nanti ada opportunity cost. Ya. Karena ada social marginal cost. Jadi harus dihitung juga tentang marginal cost. Oke, kemudian kita mengenal opportunity cost. Jadi opportunity cost itu artinya sebetulnya ya alat ukur ya sebetulnya. Kalau kita sebut opportunity cost itu sebetulnya mengukur tentang cara penggunaan sumber daya yang terbaik. Jadi membandingkan bagaimana cara menggunakan sumber daya yang sebaik-baiknya. Nah, itu konsep dalam ilmu ekonomi yang disebut dengan opportunity cost. Anda mau pakai sendiri atau mau Anda sewakan? Kira-kira gitu. Kalau misalnya Anda mau pakai sendiri gudang, tapi ternyata loading faktornya dikit ya, karena kita baru produksi awal ya, sehingga kita belum banyak pelanggan. Padahal kita punya gudang yang bagus di pinggir jalan. Kalau kita sewakan per tahun itu 100 juta misalnya. Setahun misalnya 100 juta kita sewakan. Barangkali kita lebih suka memilih menyewakan karena kita dapat income 100 juta di awal. Terus barang-barang kita taruh mana? Ya taruh aja di lantai 2 rumah kita karena kapasitasnya juga baru sedikit. Tapi seandainya barangnya sudah banyak karena konsumen kita juga semakin bertambah, barangkali kita memakai gudang sendiri dengan hitungan tadi ya, dengan hitungan bahwa kita lebih mudah di pinggir jalan soalnya, sehingga kita ada waktu yang bisa kita hemat dan keamanannya juga terjamin. Kalau di rumah kan takutnya kehujanan, nggak ada yang ngawasin kan, atau jangan-jangan ada tikus di rumah, jadi barang-barang kita habis misalnya. Atau ada rayap dan sebagainya. Tapi kalau gudang kan selalu dipantau. Nah, itu pilihan kita tentang opportunity cost. Bagaimana memilih sumber daya yang terbaik. Ya. Oke, itu aspal. Itu saya kira itu bisa. Dan sekarang kita langsung ke, oh ya, ini kita jelaskan dulu sedikit tentang labor, ya, penggunaan tenaga kerja. Ya. Kalau dia perfect market, saingan sempurna, kita anggap berarti tidak ada unemployment. Tapi andaian pasar yang sempurna itu jauh dari keadaan yang nyata. Jadi kalau kita mau ambil keadaan yang nyata, yang lebih dekat adalah yang imperfect markets, di mana di situ ada pengangguran. Nah, menghitung benefit itu, menghitung cost dari kerja itu, berarti sekarang pemerintah punya 2 alternatif dalam mencari tenaga kerja. Yang pertama adalah betul-betul mencari pekerja yang betul-betul memang spesialisasi bekerja di bidang itu. Tentu saja upahnya tinggi. Gitu kan? Misalnya $20 per jam. Kalau mempekerjakan betul-betul pekerja. Tapi pemerintah akan mengalami kerugian kalau hanya mempekerjakan pekerja yang betul-betul profesional bekerja.
Padahal di situ ada pengangguran. Coba pilihan pemerintah harus mengambil tenaga kerja yang betulan, yang profesional, atau dikombinasi. Menurut Anda bagusnya gimana? Karena ada sebagian yang menganggur, rakyatnya ada yang menganggur. Mau Anda pekerjakan profesional semua kah, atau pemerintah mau mempekerjakan yang pengangguran? Kira-kira seperti apa? Atau mau kombinasi? Dikombinasi, Pak. Ya, yang terbaik adalah dikombinasi. Kalau dikombinasi upahnya sama atau beda? Membayar yang benar-benar kerja dengan membayar yang pengangguran, kira-kira menurut Anda harusnya sama atau beda? Beda, Pak. Harus beda. Kalau sama, apa yang terjadi? Kalau upahnya sama antara yang ahli dengan yang tidak ahli, apa yang terjadi kira-kira? Efisien nggak? Tidak, Pak. Tidak efisien. Tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah mengkombinasi biasanya. Kalau upahnya $20 per jam bagi betul-betul profesional bekerja, maka bagi yang pengangguran ya enggak $20. Barangkali berapa? Ya barangkali $15. Ya. Kalau $15, seorang pekerja profesional mau menghabiskan waktu bersama keluarga atau mau kerja? Sama keluarga, Pak. Dia milih bersama keluarga karena upahnya kan di bawah. Jadi kalau Anda kerja ya nanti di Kementerian Keuangan itu Anda hitung-hitung 1 jam bekerja di tempat lain lah ya. Bekerja itu misalnya 1 juta sehari misalnya. Anda biasa dibayar 1 juta sehari atau 500.000 sehari. Pegawai baru misalnya dibayar 500.000 sehari. Gitu. Terus ada tawaran, mau nggak overtime, nambahin kerja lagi, dibayar sejam 200-300.000, mau nggak? Ya nggak mau. Tapi kalau ada yang menganggur, temanmu menganggur, mau nggak dia kerja? Mau nggak ikut saya kerja? Tapi bayaran sejam 300.000, ya mau dia. Jadi Anda menolak untuk menambah kerja karena di bawah $20, tapi ada orang yang mau kerja dibayar $15. Nah, itu pemerintah mengkombinasi. Di dalam ilmu ekonomi itu namanya sewa. Jadi pemerintah itu mengeluarkan rent atau biaya sewa. Biaya sewa itu bukannya sewa seperti kita menyewa pengertian biasa ya, sewa kos gitu, bukan. Tapi ini istilah yang menunjukkan bahwa sebetulnya pemerintah tetap mengeluarkan uang tertentu, tapi bukan dalam hal membayar pekerja yang profesional. Ya, sekedar membantu supaya pengangguran berkurang. Ya. Oke, itu. Jadi unemployment itu bisa terbantu. Ya. Berapa? $5. Kenapa $5? Walaupun sebetulnya pemerintah bayarnya 20, tapi sebetulnya yang $5 itu adalah apa istilah? Transfer payment. Jadi seandainya pemerintah pun ngotot tetap ya udahlah kita bayar $20 mereka. Walaupun sebetulnya sih sesuai dengan hasil kerjanya sih kita hargai $15 sebetulnya. Tapi udahlah kita keluarkan aja 20 biar sama. Misalnya ya. Tapi sebetulnya yang $5 itu adalah transfer payment. Bagi pemerintah ya nggak masalah. Kan bukan swasta. Kalau swasta nggak bisa ya. Swasta harus menghitung sesuai dengan outputnya. Jadi kalau outputnya pekerja itu layak dibayar $15 ya dibayar 15, tidak dibayar 20. Tapi kalau pemerintah
ya pemerintah punya kepentingan kan masyarakatnya sendiri. Jadi dia tetap bayar 20, padahal pemerintah sadar bahwa produktivitas mereka harusnya $15. Yang $5 pemerintah anggap itu sebagai transfer payment. Transfer payment itu adalah pembayaran oleh pemerintah tanpa ada balas jasa dari yang bersangkutan. Jadi sekali lagi saya kasih definisinya. Transfer payment itu adalah pembayaran transfer oleh pemerintah, pembayaran, ya, dan si orang tersebut tidak punya kewajiban untuk membayar. Membayar itu berarti bekerja. Oke, sekarang saya challenge, Anda bisa kasih contoh nggak transfer payment yang ada di Indonesia? Subsidi BBM bukan, Pak? Subsidi BBM termasuk bukan, Pak? Oke, termasuk subsidi bisa dikategorikan itu dalam konteks itu ya, bisa. Apalagi ada lagi? Kalau pembayaran pensiun, transfer payment nggak? Iya, Pak. Iya, jadi ASN, PNS yang sudah pensiun itu kan mereka mendapatkan uang pensiun, kan? Dan yang bersangkutan nggak ada kewajiban bekerja. Jadi setiap bulan mereka mendapatkan uang pensiun. Nah, uang pensiun itu adalah cost bagi pemerintah yang disebut dengan transfer payment. Pembayaran yang tanpa ada balas jasa. Nah, yang $5 ini juga transfer payment. Karena sebetulnya pemerintah harusnya bayar 15, bukan 20. Oke, itu ya. Itu satu istilah di dalam ilmu ekonomi publik. Oke. Ya, jadi opportunity cost $5 ya, bukan 20. Walaupun sebetulnya misalnya pun pemerintah bayar 20, yang $5 adalah transfer payment. Ada di mana ini? Ya, di ilmu ekonomi. Tapi kalau Anda belajar akuntansi murni nggak ada. Nggak ada transfer payment. Semuanya harus dihitung. Nggak ada itu istilah transfer payment. Paling diganti misalnya sebagai apa? Apa istilahnya? Kalau di akuntansi ada nggak istilah biaya lain-lain di akuntansi biasanya apa? Apa namanya? Ada satu istilah sebetulnya di akuntansi juga. Entertain ya. Pernah dengar nggak entertain cost? Sudah pernah dengar? Itu ada tuh, ya. Mirip-mirip lah ya, dengan transfer payment, tapi bukan istilah transfer payment ya. Oke, jadi dibedakan ya antara tadi kita sepakat bahwa dalam menghitung cost and benefit ini memang menggunakan akuntansi, tapi tidak dalam ilmu akuntansinya, karena cost-nya itu ada opportunity cost yang hanya ada di dalam ilmu ekonomi. Nah, sekali lagi tadi unemployed worker tadi itu sebetulnya rents, istilahnya rents. Jadi ini salah satu istilah, makanya dikasih warna merah supaya Anda ingat-ingat pengertian rents dalam ekonomi publik itu ya seperti contoh tadi $5 tadi. Jadi ada payment, pembayaran, tapi bukan semata-mata karena output yang dihasilkan. Itu disebut rents. Diingat-ingat istilah itu. Oke, kita langsung masuk ke tabelnya biar lebih jelas. Angkanya sudah ada nih. Berapa nih?
$100 per kantong, kalau 1 million bags ya tinggal dikalikan. Ya, 100 labornya tadi berapa? 20 dan 5 ya. 5 itu tadi dari mana 5? 5 itu dari transfer payment tadi ya. Jadi sebetulnya dibayar $20 tapi nggak murni $20. Karena ada ada pengangguran yang dikerjakan oleh pemerintah, sehingga harus dihitung itu sebetulnya sih nggak $20. Jadi yang $20 itu ditaruh setengahnya dan yang paruhnya lagi $5. Menghitungnya begitu kira-kira supaya lebih adil, ya. Sehingga totalnya 12,5. Perawatannya $10 juta per tahun. Nah, ini cara menghitung yang 2 awal tadi, tentang bags tadi, aspal, $100 per bags. Ya. Kalau 1 million tinggal dikali 1 million hours, tapi ngitungnya separuh 20, separuh lagi 5. 10, 15, 10 dengan 2,5, 12,5. Oke, itu penjelasannya. Kemudian ini nanti kita kembali ke itu ya. Nanti kita kembali lagi ke tabel ini ya. Ya, setelah penjelasannya nanti kita kembali lagi untuk menghitung total cost. Ya, total cost. Oke, kita sekarang kita mengukur tentang discounted ya, value. Pakai present. Discounted value itu sebetulnya opportunity cost dari kalau uang itu oleh pemerintah ditaruh misalnya di tempat yang menghasilkan pendapatan bunga. Jadi kalau pendapatan bunganya misalnya 10%, ya dapatnya harusnya tambah plus 10%. Jadi menghitung present value itu kan per tahun ya, tapi kan dihitung di awal. Benar nggak itu? Uang kita 10 juta itu kalau hari ini sama nggak dengan 10 juta akhir tahun? Sama nggak? Beda, Pak. Harus beda, makanya pakai value. Nominalnya sama, tapi value-nya beda. Oleh karena itu menghitungnya dengan discounted, dengan mendiskontokan. Cara mendiskontokannya gimana ya? Carilah aja bunganya berapa persen, tinggal dibagi nanti. Ya. Nah itu cara untuk menghitung value. Ya, jadi present discounted value. Rumusnya dengan menggunakan ini nih. Ini rumus apa sih namanya ini? Dalam matematika namanya apa sih? Yang 1 tambah R per 1 tambah R kuadrat plus 1 tambah R pangkat 3 namanya apa? Lupa saya. Ada istilah dalam matematika ya namanya itu. Saya juga lupa namanya apa ya. Barangkali Anda masih ingat. Hah? Deret geometri ya? Deret apa? Deret geometri, Pak. Ya, Pak. Geometri, ya. Seperti berhitung tentang bunga ya. Bunga majemuk itu. Sesuai dengan tahunnya. Nah, itu dibagi. Present discounted value-nya itu C kapital modal sebenarnya tambah tingkat suku bunganya. Uang mula-mulanya sekian. Jadi uang kita 1 juta hari ini, 5 tahun kemudian nilainya berapa? Kira-kira gitu. Nanti kalau dihitung misalnya, 1 juta hari ini setara dengan 1.250.000
5 tahun ke depan misalnya. Ya. Gitu kan, Erik? Ya, jadi kalau Iya, Anda Pak. hitung, ya, jadi kalau Anda hitung misalnya, saya hitung sekarang saya taruh di bank, uang saya 1 juta, saya taruh di bank, saya dapat pendapatan bunga sekian pakai ini hitung, ya. Kemudian kemudian dikurangi dengan kosnya apa? Ada pajak nggak terhadap bunga? Ada, kurangin pajak atas bunga. Begitu kita hitung di tahun kelima uang kita jadi 1.175.000 misalnya, atau 1.200.000 misalnya biar gampang. Terus kita hitung, sekarang saya mau hitung bunga 7%, simulasikan aja, masukkan, ya, kita masukkan uang kita 1 juta per 1 ditambah 0,07 per sampai tahun kelima, kita hitung 1.250.000. Artinya apa itu, Erik? Kita hitung pakai PDV dengan asumsi 7%. Hasilnya dalam 5 tahun ya, hasilnya 1.250.000. Terus kita kan mau ke bank, kita tanya sama orang bank. Jadi deh, Mbak, uang saya 1 juta. Ya, saya depositoin deh. Kira-kira 5 tahun ke depan saya dapat berapa? Gitu kan kita gitu, itu cara kita kan. Terus dia hitung. Ya, dia kan bisa ngitung. Oh, Pak, dapatnya gini, Mas. 1.200.000. Padahal kalau kita hitung pakai PDV tadi dengan asumsi 7%, kita dapatnya 1.250.000. Artinya apa itu? Anda mau nggak naruh uang di bank? Enggak, Pak, karena ada Ya perbedaan. nggak mau karena secara value uang kita berkurang daya belinya. Walaupun nominalnya nambah. Kalau 1.250.000 draw. Gitu, kira-kira gitu. Bisa diikuti nggak Erik dan teman-teman? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh, boleh. Pak, ini kan konsepnya hampir sama kayak manajemen keuangan yang kemarin ya, Pak. Ya, sama. Nah, tapi kan di sini kan karakteristik barang publik sama barang private itu beda ya, Pak. Misalnya kalau dulu kita belajar di manajemen keuangan, mungkin bangunan ada masa manfaatnya, misalnya 50 tahun gitu. Sedangkan kalau barang publik misalnya taman gitu kan bisa nyampe sekarang pun dari Bapak sama masih kecil katanya taman yang di kota saya itu udah ada gitu Pak, lama kayak gitu. Nah itu kayak mana Pak perhitungannya? Jadi kenapa dia nggak pakai yang misalnya cari future value-nya itu pakai yang present value-nya kan udah diketahui. Terus pakai rate-nya sama pakai tahunnya itu Pak yang biasa kita pakai dulu di Excel itu. Iya, boleh juga, boleh menggunakan metode menghitung value itu kan banyak ya. Iya, banyak caranya. Jadi kita nggak bisa mengatakan cara yang baru yang ada di dalam di dalam slide ini adalah yang paling bisa dipakai, nggak bisa diklaim gitu. Apalagi dalam manajemen keuangan pasti dia menghitungnya lebih detail. Jadi ilmu ekonomi itu kan hanya memberikan sebuah contoh, sekedar contoh sederhana dalam penghitungan value sebetulnya. Itu intinya gitu. Tapi kalau misalnya dalam manajemen keuangan ada metode-metode yang begitu banyak dan mumpuni, ya kita lebih baik menggunakan yang di manajemen keuangan. Ini kan sekedar contoh yang sederhana saja. Jadi kita ambil intinya dari slide ini adalah bahwa sebetulnya pemerintah harus menghitung secara detail uangnya. Kelihatannya pemeliharaan itu 100 juta kelihatannya, tapi harusnya dihitung masa manfaatnya berapa tahun. Supaya nanti bisa kehitung sebetulnya berapa sih cost yang mendekati benarnya. Walaupun hasil perhitungan yang di dalam ini, Budi, ini belum tentu menghitung secara sempurna PDV ini. Karena di dalam manajemen keuangan sangat banyak cara untuk menghitungnya. Gitu. Sangat beragam. Gitu. Itu kira-kira begitu.
tentu semakin komplit dia semakin bagus, semakin akurat gitu Budi. Jadi semakin akurat semakin bagus dia. Tapi jangan menghitungnya tanpa menggunakan value. Itu kira-kira pesannya Budi. Karena apa? Karena manfaat barang publik itu nggak bisa diukur setahun gitu. Misalnya untuk pemeliharaan ya, untuk pemeliharaan itu nggak bisa umurnya setahun kan. Kita harus ukur dia dalam ya paling nggak 5 tahun gitu. Dan kita menggunakan pengandaian suku bunga hari ini. Nggak bisa kita prediksi suku bunga yang akan datang, nggak bisa. Kita harus pakai hitungan hari ini. Namanya present. Jadi present value itu kan artinya mengukur sesuatu yang ke depan dengan mengukur ukuran hari ini kan. Berapa kira-kira? Atau secara sederhana 1 juta hari ini akan beda nilainya dengan 1 juta 1 tahun ke depan. Gitu. Itu kira-kira begitu Budi. Ya. Saya sangat menangkap itu. Jadi saya setuju dengan Anda bahwa mengukurnya itu harus detail. Semakin teliti makin baik berarti alat ukurnya. Tapi jangan menggunakan nominal. Harus pakai value. Ya, gitu. Setuju, saya setuju. Baik Pak, dapat dipahami Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Nah, ini teknik menghitungnya saya kira di manajemen keuangan juga sudah dijelaskan. Nah, karena mengukur ke depan sebetulnya ya. Oke, itu. Nah, ini sama dengan kapital yang tadi saya katakan ke Erik tadi. 1.250.000 itu ternyata setara dengan 1 juta hari ini. 1.255 tahun ke depan ternyata setara dengan 1 juta hari ini. Jadi Budi, ini terakhir 2 menit ya sebelum kita break untuk sholat. Budi, kalau Anda dapat hadiah, hari ini Anda dapat hadiah. Door prize 10 juta hari ini. Terus sama panitia dibilang, oke, pajak sudah kita potong, Anda terima bersih 10 juta. Anda mau terima hari ini 10 juta atau Anda mau terima di akhir tahun 12 juta? Anda putuskan terima hari ini atau Anda tunda 1 tahun kemudian? Kalau menghitungkan konsep time value of money, tergantung manfaat besarnya sih Pak. Kalau benefitnya lebih besar, saya terima benefit yang lebih besar hari ini, saya terima hari ini. Tapi kalau benefitnya lebih besar di akhir tahun, saya terima akhir tahun Pak. Betul. Itulah karena Anda sudah belajar tentang present value. Jadi Anda menjawabnya dengan, sebentar ya Pak, kita hitung dulu, kasih 7%. Padahal sebenarnya dia juga sudah hitung. Dia sudah hitung dengan asumsi 7%, misalnya harusnya yang Anda terima itu sebanding 13 juta misalnya Budi. Tapi dia tawarkan, oke deh, mau nggak 12 juta? Tapi akhir tahun, kan dia untung. Jadi panitianya sebenarnya untung, karena sebetulnya yang diterima Budi 12 juta itu lebih kecil dari nilai hari ini. Tapi karena Budi menghitung pakai manajemen keuangan, present value, Budi nolak, saya nggak terima Pak. Tanpa kita perlu jelaskan. Jadi kalau kita mau jelaskan, sebetulnya 1 juta hari ini nih, sebanding dengan tahun depan itu 13 juta. Tapi Bapak nawarin 12 juta kan. Ya saya lebih pilih uang hari ini karena lebih bernilai hari ini 1 juta. Ya karena kita sudah tahu konsep present value. Tapi kalau orang yang belum belajar itu ya pasti diiming-imingi seneng. Nanti tahun depan ditanya lagi, ini 12 juta Bu. Tahun depan pas jatuh tempo kasih tahu, Ibu ini duitnya 12 juta sudah ada. Kalau mau saya transfer. Tapi mau nggak jadi 14 juta tahun depan? Rugi lagi ya. Jadi dia olah duitnya jadi lebih banyak untungnya. Nah, itu kira-kira begitu Budi ya. Oke, saya kira itu nanti kita istirahat dulu. Ya, nanti kita masuk jam berapa? 12.20. Ya, Pak. Atau 12.22. Ya.
Selamat beristirahat, silakan mau sholat. Nanti kita ketemu lagi jam 12.22. Coba share screen kembali. Oke, tadi kita sudah masuk ke present apa tadi? Diskon ya, discounted value ya. Oke, tadi sudah kita jelaskan. Berarti nanti ada secara sederhana nih, secara sederhana diskon rate itu kita anggap saja 7% misalnya. 7% berarti kan 0,07 ya. Nah, nanti bisa kita ukur sebetulnya cost-nya berapa gitu. Dari maintenance sebesar tadi 10 juta dolar per tahun ya. Dengan tingkat diskon rate-nya 7% berarti kan 10 juta dibagi 0,07 ya. Oke. Sehingga dapatnya adalah 143,0 ya, juta dolar. Ya. Sehingga kalau di total 112,5 itu 112,5 itu dari 100 ditambah 12,5 ya. Jadi 112,5 ditambah 143. Sehingga total cost-nya adalah 255,5. Jadi secara sederhana ya tentu ini tidak seluruh cost fakta yang disajikan ya. Kalau kita fakta kan masih banyak lagi cost lain ya. Kita ambil contoh misalnya pohon yang ditebang selama pembangunan highway ini berapa banyak dan itu dibuat. Kemudian view yang hilang misalnya karena ada highway jalan di atas itu jadi view-nya menjadi yang tadinya bagus itu jadi hilang. Itu kan harusnya dihitung juga sebagai cost. Belum lagi yang dihitung misalnya kebisingan, belum. Ya. Ini kita buat saja secara sederhana antara bahan sama tenaga kerja. Kemudian ada maintenance, itu barangkali yang nanti bisa dimasukkan ya, maintenance. Sehingga totalnya ketemu tadi jadi 255,5. Nah, tugas pertama kita sudah selesai menentukan cost. Sekarang benefit. Benefit itu juga tidak hanya driving time speed dan lift shift ya. Jadi yang bisa diselamatkan itu 5 jiwa dan kecepatannya menjadi lebih banyak, berhemat 500.000 jam misalnya. Lebih produktif 500.000 jam. Ya, lebih berhemat itu artinya lebih produktif. Nanti kita ukur berapa. Nah, cara mengukurnya tadi kan kita sudah simulasikan ya. Kita kesulitan untuk mengukur 1 jiwa berapa rupiah sih. Tapi ahli ekonomi mencoba membuat sebagai dasar saja. Kemudian kalau ada waktu yang berhasil dihemat sebagai produktivitas itu sebanyak 500.000 hours, 500.000 jam, 1 jamnya berapa rupiah sih? Nah, sekarang kita coba lihat ya. Kita lihat sekarang agak cepat saja. Jadi ada 2 sebetulnya, driving time save dan fatalities ya. Dari nilai dari barang yang bisa dimanfaatkan ya. Ada upah, ada valuation pengukuran convenience dan pengukuran yang bersifat preferensi pilihan. Itu teknisnya ya.
Kemudian kita ingin ukur menurut para ahli ekonomi sebetulnya berapa sih ya mengukur tentang waktu yang berhasil dihemat gitu ya. Nah, ini ada simulasinya ya, cara sederhana nih hitungannya seperti ini kira-kira. Hitungannya seperti ini. Ini dari Deacon dan Sonsteady 1985 itu mengukur tentang Chevron. Chevron itu satu perusahaan minyak di California, itu menghemat 14,6 menit dalam 10 untuk 10,5 galon. Berarti menyelamatkan ada kehematan $4,15 selama 14,6 menit. Jadi kalau dihitung dalam jam 1 hours itu untuk $17. Jadi kita sederhanakan saja benefit yang diterima karena ada penghematan dalam 1 jam itu diukur $17. Jadi penghematan dalam 1 jam itu menghasilkan benefit di dalam rupiah dalam dolar dihitung sebagai $17. Itu sumbangan pemikiran dari ahli ekonomi. Sekarang kita ukur saja. Kita menggunakan itu ya. Kita menggunakan ukuran itu, maka berapa hasilnya, benefitnya? Ya, kita bisa ukur di sini. Benefitnya berarti kita pakai sebentar. Oke, itu dapat ya. Kita pakai tabel ini. Nah, kalau ya tabel berikutnya tadi sudah ya waktu ya. Tadi waktu ya. Ini kan waktu nih, driving time shift. Waktu yang berhasil dihemat ya. Sekarang tentang jiwa yang diselamatkan berapa dolar. Jadi kalau Lion Air misalnya terjadi kecelakaan ya, yang tidak kita inginkan, korban jiwanya ada, terus Lion Air harus mengkompensasi kepada keluarga itu 1 jiwa berapa juta, misalnya kalau dari Indonesia juta, berapa juta? Gitu. Ya. Kasus di Indonesia dibayar misalnya diganti dikompensasi istilahnya kompensasi itu misalnya 1 jiwa berapa juta? Ada yang tahu nggak berapa juta? Coba di searching nih. Kasus terakhir berapa? 200 juta nggak? Atau 300 juta? Silakan Anda searching itu berapa sih kompensasi dari maskapai penerbangan kalau terjadi kecelakaan gitu ya. Tentu mereka akan diasuransikan. Berapa sih? Ya. Nah, kalau di dunia internasional di Amerika Serikat itu ada menggunakan ini ya, perhitungan ini ada General Motor ya, itu coba menghitung, kemudian menghitung berapa kecelakaannya, kemudian berapa kerugiannya, kemudian berapa kompensasinya. Nah, ini sudah dihitung pakai perhitungan sendiri ya. Ini pakai lihat tabel ini. Kalau pakai tabel ini berapa banyak ini? Izin Pak, yang kompensasi tadi 1,25 miliar Pak. 1,1 miliar 250 juta Pak. Oh, yang dibayar? Iya. Kompensasi dari maskapai penerbangan nih? Iya Pak. Per jiwa ya, 1 miliar lebih ya? Iya, per penumpang. Per penumpang, oke. Kalau kalau ini menggunakan hitungan cost ya, cost tabel ini cost per night
regulation itu berapa itu? 7 itu berarti 7 apa? Satuannya ini 7 juta dolar. 7 juta dolar. Kalau dirupiahkan berapa? 7 juta kali 15. Kali 15.000 ya? 7 juta kali 15.000 bro. Banyak ya? 105 M, Pak. Hah? 105 miliar, 100? Pak. 105 Iya, 100 miliar lebih. Jadi kalau di Indonesia baru dibayar 1 miliar ya? Iya. Seharusnya 100 miliar loh. Jadi penghargaan orang itu walaupun tidak terbayar itu ya, itu nggak terbayar. Mau dibayar 200 miliar juga nggak terganti kan. Artinya orang menolak ya, jangan saya lah kalau 200 miliar pun saya nggak mau misalnya ya, atau keluarganya nggak bersedia. Tapi kan ini kejadian, accident. Nah, 7 juta dolar. 7 juta dolar. 7 juta dolar ya. 7 million kan juta. Oke, jadi tadi 1 jam manfaatnya berapa tadi, Erik? 1 jam tadi. 1 jam yang berhasil diselamatkan itu karena nggak macet, jadi kan bisa diselamatkan untuk produktivitas. Berapa dolar? 17 dolar ya? 17 dolar. 1 jiwa itu kalau diselamatkan berarti punya benefit 7 juta dolar. Itu hitungannya. Nah, kalau kita mengacu kepada 2 hal tadi, maka seharusnya manfaat yang diterima berapa? Kita kembali ke tabelnya. Kita lihat kembali tabel. Tabelnya kembali ke tabel 5 ini. Nah, ini yang tabel ini ya, terakhir. Nah, ini jadinya. Nah, berapa nih? Kita hitung sama-sama. Tadi kan kita sudah sampai di cost ya. Cost-nya tadi berapa? 255,5 juta ya, dolar. Sekarang 17 dolar per jam. Kalau 500.000 jam berarti 8,5 juta dolar. Jiwa diselamatkan 5. Tadi pakai 7 juta dolar per jiwa. Berarti kali 5, jadi dapat 35 juta dolar. Kalau dijumlah berarti 40 total benefitnya jadi berapa? 621,4 ya. Dolar. Juta dolar. Sebentar. Nah, cek sama-sama tuh betul nggak angkanya? Jadi kalau menghitung begitu berarti berapa itu ya? Total benefit. Berarti 43 ya. 43,5 juta ya. Kalau 43,5 juta dibagi 0,07 berapa? Ada kalkulator? 621, Pak. Jadi berapa tuh ya? 621, Pak.
621 ya. 43,5 ya. 43,5 tapi juta ya. Ya. Jadi 621 berapa? 4 ya. 4. Ya kalau di total benefit dikurangi dengan total cost ya lebih besar. Jadi 365,9 ya. Jadi positif. Berarti benefitnya masih lebih besar dibanding cost-nya. Jadi total benefit lebih besar dari total cost. Sehingga highway ini layak untuk dilanjutkan proyeknya. Ya, jadi proyek ini layak untuk dibuat. Anda bisa bayangkan nggak misalnya tentang IKN dengan menggunakan cost benefit analysis. Pemindahan ibu kota itu. Apa benefitnya? Tentu kan rumit kan, banyak sekali. Berapa cost-nya? Semua dihitung. Jadi yang dihitung tuh berapa batang pohon yang akan hilang. Terus dihitung. Karena namanya membangun ya, berarti akan menebang pohon. Terus kalau di situ ada pesawat jet yang akan mendarat di situ, ya, selain tanamannya akan hilang, pohon-pohon akan hilang, berarti akan ada kebisingan, akan ada polusi, ya, semua dihitung. Makanya kalau orang ahli geologi, pencinta lingkungan gitu, itu pasti dia menyuarakan ketidaktepatannya pemindahan itu ya, belum waktunya dan seterusnya. Karena mereka menghitungnya dari kacamata lingkungan. Berapa banyak lingkungan yang potensi akan rusak kalau hutan dijadikan bangunan. Belum berapa daya serap air, berapa suhu yang meningkat karena oksigennya berkurang sebanyak 40%, kan ada hitungannya. Ya, pasti rumit sekali ya menghitung. Artinya tidak sesederhana yang hitungan ini. Jadi kita disajikan hitungan sederhana karena kita ingin menyederhanakan bahwa yang paling penting mengukurnya adalah bukannya nominalnya ya, tapi value-nya gitu. Karena proyek ini kan berjalan yang akan datang. Proyek ini kan belum terjadi. Highway ini belum dilakukan, tapi orang sudah menduga ya, benefitnya apa? Waktu yang bisa diselamatkan berapa banyak? Kalau angka kecelakaan akan berkurang karena studi-studi di negara-negara lain itu pasti menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas berkurang karena highway dibangun. Kedua, kematian di jalan raya jauh berkurang. Itu sudah pasti. Ya, kalau di Indonesia di jalan tolnya itu kan tiap bulan paling tidak ada 4 korban jiwa jalan tolnya. Karena volume kendaraannya sangat banyak. Tapi di luar negeri orang jarang menggunakan kendaraan pribadi, lebih banyak menggunakan angkutan massal. Akibatnya angka kematian di jalan raya di Eropa ya, nyaris tidak ada di jalan tolnya. Indonesia itu setiap bulan 4, sebelum 4. Setahun berarti sekitar berapa di salah satu area jalan tol aja tuh ya, bukannya di seluruh jalan tol di Indonesia. Nah, jadi banyak sekali angka kematian di jalan raya di Indonesia. Kalau kita searching aja sekarang, berapa angka kematian di jalan raya? Coba Anda searching sekarang. Tahun lalu atau 2 tahun lalu atau 3 tahun yang lalu di Indonesia itu setahun berapa sih kematian di jalan raya? Ratusan kan? Coba bandingkan dengan Belanda. Nah itu salah satu kepedulian orang terhadap nyawa manusia, ya. Walaupun tidak tergantikan dengan dolar. Ya.
Nah itu kira-kira ya bahan kita tentang cost and benefit. Ya tentu saja Anda harus menambah kembali bacaannya di dalam buku teks dan buku-buku yang lain ya. Ini hanya saya sajikan yang ada di dalam buku Gruber dengan mengacu pada PPT-nya. Jadi saya hanya menguraikan saja, menyajikannya saja gitu, menyampaikannya saja, mempresentasikan. Mudah-mudahan harapannya pesan yang disampaikan di dalam buku teks ini yang tadi saya sampaikan tuh sampai juga ke mahasiswa. Oke, saya kira itu bahan kita ya. Saya kira ini sudah oke, sudah cukup, sudah selesai bahannya. Jadi kalau kita lihat dari simpulan tabel ini berarti HW ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan? Lanjutkan, Pak. Lanjutkan, Pak. Karena ada benefit. Betul, karena benefitnya positif jadi dilanjutkan. Walaupun tentu tidak sempurna ya. Tidak ada yang sempurna. Itulah bahannya. Ya. Dan kalau Anda lebih tertarik lagi, Anda masuk ke chapter 9 tentang politik. Jadi yang barusan ini hanya satu metode ya dalam menentukan kebijakan publik. Apakah ada variabel lain? Ada, termasuk variabel politik di dalamnya. Tadi kan kita tidak masukkan variabel politik kan. Kalau kita masukkan variabel politik, bisa jadi hitungan ini nggak berguna. Bisa jadi hitungan ini tidak menjadi satu landasan untuk mengambil kebijakan publik. Karena dikalahkan oleh kepentingan lain. Makanya di dalam chapter ini nggak berhenti. Di chapter bab 9 akan kita jumpai ekonomi politik. Nah, dosen harus bisa menyambungkan antara chapter 8 dengan chapter 9 supaya menarik dan menjadi sebuah rangkaian cerita gitu. Sama seperti kalau Anda membaca novel, antara chapter 1 dengan chapter lain kan bersambungan walaupun kadang-kadang background dan tokohnya jadi berbeda ya. Tapi menyambung ceritanya. Jadi nggak terpisah antara satu chapter dengan chapter yang lain. Nah itu kira-kira ya pesannya. Oke, saya kira itu sudah lebih dari cukup.